Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sepatutnya bagi kita untuk terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah curahkan kepada kita. Termasuk di hari ini, di tempat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersama dalam rangka untuk mengingatkan antara satu dengan yang lain, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan sebagian waktu lebih baik daripada waktu yang lain, agar kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, agar kita berlomba-lomba menggapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara waktu-waktu yang mulia tersebut adalah bulan Dzulhijjah, yang sekarang kita mendapatkan nikmat bertemu dengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya, wal fajr walayalin asr, demi waktu fajar dan demi 10 awal bulan Dzulhijjah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keistimewaan, keagungan dan kemuliaannya. Bahkan dengan tegas Rasulullah SAW mengabarkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amal saleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan para sahabat Nabi SAW saat itu bertanya, "Walal jihad ya Rasulullah?" Sekalipun jihad wahai Rasulullah, apakah masih kalah juga? Qal walal jihadu fi sabilillah. Sekalipun jihad masih kalah. Ya, lebih baik darinya adalah amal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kecuali satu jihad,
illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang keluar dengan hartanya, dengan nyawanya, kemudian dia tidak pulang, yakni dia mati syahid di medan pertempuran. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari istimewa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih istimewa lagi dari itu adalah penghujungnya. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada penutup akhirnya. Bulan Ramadan misalkan bulan yang istimewa, tapi yang paling istimewa adalah akhirnya. Makanya Lailatul Qadar diletakkan di 10 akhir bulan Ramadan. Begitu juga 10 awal bulan Dzulhijjah, dia termasuk hari-hari yang istimewa. Tapi lebih istimewa lagi adalah penghujungnya, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 9 yang sekarang alhamdulillah kita berada di dalamnya, yaitu hari Arafah, hari yang sangat mulia, hari yang sangat agung, hari yang sangat istimewa. Kenapa? Pertama, dia termasuk bagian dari 10 awal bulan Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, di mana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amal saleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di 10 awal bulan Dzulhijjah terkumpul amal-amal ibadah besar, amal-amal ibadah istimewa yang sangat diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti puasa, seperti haji, umrah, berkorban, ya, salat Idul Adha, berzikir, berdoa, dan amal-amal ibadah besar lainnya. Yang kedua, kenapa hari Arafah begitu istimewa? Karena hari Arafah adalah hari Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam sebagai nikmat terbesar yang Allah hadiahkan kepada hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kapan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya? Ayat ini diturunkan oleh Allah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari bahwa ada seorang Yahudi pernah datang kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, seraya mengatakan, "Ya Umar, ayatun fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud lattahadna dzalikal yawma ida." Wahai Umar, ada sebuah ayat di dalam Quran kalian. Andaikan ayat tersebut diturunkan kepada kami, yaitu orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari perayaan, hari besar, karena mereka sering membuat perayaan-perayaan. Lalu kata Umar bin Khattab, ayat apa itu? Kata dia, Yahudi tersebut, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Maka Umar bin Khattab mengatakan, wallahi saya tahu kapan ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu diturunkan
saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di sore hari Arafah pada hari Jumat, yaitu saat Hajjatul Wada, haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 10 Hijriah, di mana hanya beberapa hari setelah haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas terakhirnya. Maka turunnya ayat yang mulia itu sebagai tanda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua risalah, semua syariat yang dibutuhkan oleh hamba. Oleh karenanya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, sebagaimana dalam riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih, beliau pernah mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahai illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Rasulullah SAW wafat meninggalkan kami, dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Oleh karenanya tidak ada satu permasalahan pun yang dibutuhkan oleh umat manusia kecuali sudah ada penjelasannya dalam agama Islam, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW, baik yang berkaitan tentang akidah, baik yang berkaitan tentang sosial, politik, ekonomi, kesehatan, hukum, dan lain sebagainya. Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keistimewaan hari Arafah adalah apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqallahu fihi abdahu minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka daripada hari Arafah. Wa innahu layadnu summa yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang lain yang sahih, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada hari Arafah. Lalu Allah Subhanahu wa taala bangga di hadapan para malaikatnya, bangga kepada hamba-hambanya yang beriman, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah. Allah bangga di hadapan para malaikatnya yang mulia, makhluk-makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengatakan, ma arada haula, apa yang diinginkan oleh hambaku. Mereka ingin apa? Saya pasti akan mengabulkan doa mereka, saya pasti memenuhi keinginan-keinginan mereka. Maka hadis ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita tentang keistimewaan hari Arafah, di mana hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hambanya dari neraka. Hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dengan hambanya. Hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala bangga di hadapan para malaikatnya. Hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hamba dan mengampuni dosa-dosa mereka. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita semuanya untuk memanfaatkan hari Arafah ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya mengisi detik, menit, jam yang ada di hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
terutama amalan-amalan yang dianjurkan secara khusus di hari Arafah. Amalan apa itu? Yang pertama adalah puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah hukumnya sunnah dan sangat ditekankan dengan kesepakatan para ulama bagi mereka yang tidak berangkat haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Qatadah dalam riwayat Muslim, beliau pernah ditanya tentang hari Arafah, puasa hari Arafah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanatal madhiyata wal qabilah. Aku berharap puasa Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa. Yang dimaksud dosa-dosa di sini yaitu dosa-dosa kecil. Saya berharap puasa Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh hamba setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Puasa hanya 1 hari tapi pahalanya besar sekali. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dan menunjukkan kepada kita tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari Arafah sebagian saudara-saudara kita ada yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu-tamunya. Mereka bisa berangkat haji, menginjakkan tanah suci. Mereka bisa wukuf di Arafah, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah, dan Allah berjanji untuk mengabulkan doa-doa mereka. Adapun bagi mereka yang tidak berangkat haji, Allah kasih kesempatan karena Allah Maha Adil. Bagi yang tidak berangkat haji, Allah anjurkan kepada mereka untuk puasa Arafah, karena doa orang yang berpuasa mustajab juga. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, da'watul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Wa da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Ya, jadi dianjurkan bagi kita di hari yang mulia ini untuk berpuasa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di hari yang mulia ini. Dahulu Sa'id bin Jubair pernah mengingatkan, aikidu khadamakum wa auladakum liyatasahharu yauma Arafah. Bangunkan pelayan-pelayan kalian, bangunkan istri dan anak-anak kalian agar mereka sahur di hari Arafah. Latih mereka, ajak mereka, gandeng tangan mereka untuk puasa di hari yang mulia ini, agar kita bersama-sama ya dengan keluarga kita menginjakkan kaki di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh ya anak mereka, cucu mereka dengan keimanan, maka kami akan kumpulkan mereka kelak di surga. Ya, ini amalan yang pertama, yaitu dianjurkan bagi kita untuk berpuasa. Sungguh ya berbahagia orang-orang yang mengamalkan puasa sunnah yang mulia ini, dan sungguh merugi orang yang menyia-nyiakannya. Yang kedua, ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, di antara amal ibadah yang dianjurkan di hari yang mulia ini adalah memperbanyak
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah di 10 awal bulan Dzulhijjah untuk bertahlil, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, terutama di hari Arafah ini. Ayyuhal ikhwah, dianjurkan bagi kita memperbanyak zikir tauhid. Apa zikir tauhid? La ilaha illallah. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik zikir yang diucapkan oleh saya dan para nabi sebelum saya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau ya Allah. Baginya kerajaan, baginya ya pujian, dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Maka dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak tahlil, ya. Yang kedua, wat takbir, hendaknya kalian memperbanyak takbir, atau istilah kita takbiran, yaitu ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dianjurkan. Dan takbir sebagaimana disebutkan para ulama terbagi menjadi 2. Takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak yaitu takbir yang tidak terikat dengan waktu. Dan ini disyariatkan sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah disyariatkan bagi kita untuk takbiran. Oleh karenanya dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya sahabat Abu Hurairah dan Ibnu Umar apabila memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau pergi ke pasar untuk takbiran, lalu diikuti oleh manusia yang lain, masyarakat yang lain. Dan disebutkan oleh Maimun bin Mihran, dan beliau adalah seorang tabi'in yang berjumpa dengan beberapa sahabat. Kata beliau, aku menjumpai manusia, mereka bertakbir di 10 awal bulan Dzulhijjah, sampai-sampai aku menggambarkan mereka seperti ombak di lautan. Yakni saking banyaknya orang yang takbiran di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini takbir mutlak. Takbir yang kedua yang disebut dengan takbir muqayyad, yaitu takbir yang terikat dengan waktu. Ya, waktunya kapan? Setelah sholat 5 waktu. Jadi setelah sholat subuh, setelah sholat zuhur, setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, ya, setelah istighfar kepada Allah SWT, atau langsung hendaknya seorang takbiran terlebih dahulu. Ini namanya takbir muqayyad, ya, takbir muqayyad. Dan waktunya takbir muqayyad dimulai sejak subuh hari Arafah. Jadi subuh tadi, hari Arafah tadi, sampai terbenamnya matahari akhir hari tasyrik. Kapan? Tanggal 13 Dzulhijjah. Tanggal 13 Dzulhijjah, setelah terbenamnya matahari, itu adalah akhir waktu untuk takbir muqayyad. Berarti ikhwan, mulai tadi pagi subuh, ya, sampai nanti akhir hari tasyrik berlaku 2 jenis takbir. Takbir mutlak, ya, kapanpun, mau di jalan, mau di kamar, mau di mobil, ya, mau di rumah. Dan berlaku takbir muqayyad, yaitu setelah sholat. Maka hendaknya bagi kita untuk menghidupkan, ya, takbiran ini, karena ini diantara syiar Islam,
dan ini adalah sunnah yang banyak dilalaikan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, hendaknya bagi kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang dilalaikan oleh masyarakat kita. Sebab jika kita menghidupkan sunnah-sunnah yang dilalaikan oleh masyarakat kita, maka kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama, pahala melakukan sunnah, pahala mengerjakan sunnah. Pahala yang kedua, pahala menghidupkan sunnah. Sebab jika kita tidak menghidupkan sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat, maka dampaknya, efeknya adalah sunnah tersebut akan mati. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk menghidupkannya. Ya, di saat manusia banyak yang lalai, di saat manusia banyak yang melupakan sunnah, ya, di situ dianjurkan bagi kita untuk menghidupkan dan pahalanya lebih besar. Nabi SAW pernah bersabda, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di saat banyak kekacauan, pahalanya seperti hijrah kepada aku. Kenapa pahalanya lebih besar? Karena biasanya ketika banyak fitnah, banyak kekacauan, manusia banyak yang lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara amal ibadah yang dianjurkan di hari Arafah ini khusus bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, yaitu wukuf. Ya, wukuf. Bahkan ini merupakan rukun di antara rukun-rukun haji. Tidak sah haji seorang apabila tidak melakukan wukuf di Arafah. Nabi SAW bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Makanya termasuk kebaikan kerajaan Saudi Arabia, para jemaah haji yang sakit sekalipun, ya, mereka di rumah sakit, kalau pas waktunya wukuf di Arafah itu dibawa ke padang Arafah dengan ambulan, ya, satu-satu, ya. Nah, kenapa? Karena ini intinya ibadah haji, intinya ibadah haji. Dan mudah-mudahan, ya, bagi kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah menganggap mustahil. Ya, kadang sebagian orang itu, aduh, kayaknya nggak mungkin dia bisa berangkat haji. Ya, antrinya panjang, ya, biayanya besar. Terutama di hari ini, hari Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Hendaknya bagi kita berdoa dengan penuh optimis, dengan penuh menghadirkan hati, dengan penuh kekhusyuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan, ya, antum semuanya, memudahkan kita semuanya untuk bisa menunaikan ibadah haji. Taib. Yang terakhir, ayyuhal ikhwah, di antara amal ibadah di hari Arafah adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak doa. Doa, ayyuhal ikhwah, ibadah yang sangat mulia. Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah inti sarinya ibadah. Ya. Dan doa adalah kunci semua kebaikan. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Wasiyatus Sughra, ad-du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka hendaknya bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita adalah makhluk yang lemah. Yang kuat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas
Antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah zat yang maha kaya. Dia zat yang maha perkasa. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita untuk memperbanyak doa, terutama di waktu-waktu yang mustajab, seperti antara adzan dan qomat, sepertiga malam terakhir, saat turun hujan, sebelum salam dalam sholat, ya, dan lain sebagainya. Termasuk yaitu hari ini, hari Arafah, adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hambanya. Makanya Nabi SAW menekankan kepada kita, di hari yang mulia ini perbanyak doa. Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Beliau juga pernah mengatakan, afdhalud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, persiapkan doa-doa terbaik kita ya di hari Arafah ini. Kita masih ada beberapa waktu, saya tidak akan memperpanjang agar ya kita punya waktu ya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya hanya tinggal beberapa ya menit ya hari Arafah, hendaknya bagi kita untuk ya memanfaatkannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Atha al-Khurasani, in istata'ta an tahluwa bi nafsika isyata Arafah faf'al. Kalau kamu bisa untuk bisa menyendiri di hari Arafah, fokus berdoa di hari Arafah, lakukanlah. Karena kunci utama dikabulkannya doa kita kalau kita berdoanya dengan menghadirkan hati. Jadi bukan hanya bibir saja, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita betul-betul meresapi apa yang kita minta. Kita betul-betul menghadirkan hati, kita betul-betul merengek, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk mengetahui adab-adab berdoa. Mudah-mudahan dengan melaksanakan adab-adab berdoa, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Yang pertama adalah ya di antara adab berdoa adalah mencari waktu dan keadaan yang mulia. Ya. Seperti tadi, sepertiga malam terakhir, antara adzan dan qomat, ketika turun hujan, ketika kita sedang berpuasa, ketika hari Jumat, ketika hari Arafah. Ini waktu-waktu yang mustajab, hendaknya bagi seorang muslim untuk memanfaatkannya dalam memperbanyak ibadah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab ketika berdoa adalah hendaknya bagi kita menghadirkan hati. Ya, artinya betul-betul kita ini meresapi, menghayati, ya, merengek, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya doa yang keluar dari bibir kita semata tanpa ya kita menghadirkan hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doa kalian. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang datang kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri saat beliau sedang wukuf di Arafah. Yang datang adalah seorang ulama juga, yaitu Imam Ibnul Mubarak. Datang kepada Sufyan Ats-Tsauri saat sedang wukuf di Arafah. Beliau sedang bersimpuh, ya, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kemudian dia menoleh kepada Ibnul Mubarak. Apa yang ingin kamu tanyakan? Kata Ibnul Mubarak, aku ingin bertanya kepadamu, siapakah orang yang paling merugi di hari ini, yaitu hari Arafah? Maka Imam Ibnul Mubarak menjawab, orang yang paling rugi di hari ini adalah orang yang tidak yakin kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Maka hendaknya bagi kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan penuh optimisme, penuh dengan keyakinan, kemantapan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Ya, jangan ragu-ragu, karena tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa yang keluar dari hati orang yang lalai. Ya, yaitu orang-orang yang hanya berdoa dengan bibirnya tetapi tidak menghadirkan hatinya. Makanya ayyul ikhwah, ini kunci penting agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya berdoa dengan bibir kita saja, dengan tangan kita saja, tapi hati kita lalai dan pikiran kita entah kemana. Ya. Yang ketiga di antara adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ya mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan ini adalah pertanda bahwa dia betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang pengemis yang mengangkat tangannya untuk meminta bantuan dan belas kasih dari orang-orang yang ya ingin membantunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila as-sama' an yaruddahuma sifra." Allah Subhanahu wa taala itu malu. Ya, Allah malu ketika ada hambanya yang mengangkat tangan berdoa kepada Allah, kemudian Allah tidak mengabulkan doanya. Ya, maka di antara adab doa adalah hendaknya bagi kita untuk mengangkat tangan kita. Yang keempat di antara adab dalam berdoa juga hendaknya bagi kita untuk mengulang-ulang doa kita. Mengulang-ulang doa kita. Jangan putus asa, jangan hanya sekali dua kali, apalagi doanya dengan keraguan. Ya, kenapa Allah tidak mengabulkan doaku? Ya, malah nyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Hendaknya bagi kita untuk terus mengulang-ulang doa kita, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'ala ahadukum falyuksir fa innahu yas'alu rabbah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka perbanyaklah, ya, minta sebanyak-banyaknya dan ulang-ulangi doanya. Ya, merengek betul kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sedang meminta kepada Rabb-nya, bukan meminta kepada manusia. Kalau kita minta sama manusia, mungkin kalau sering semakin kita minta kepada dia, dia akan marah. Kalau ada orang yang minta sama kita sekali, mungkin kita kasih bantuan, kita kasih, kasihan. Tapi kalau sering-sering, ya jengkel juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Semakin kita sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin senang. Bahkan Allah murka jika kita sombong dan tidak mau berdoa kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Ya, murka kepadanya. Kemudian di antara adab dalam berdoa juga ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita berdoa dengan penuh keyakinan. Itu tadi yang sudah kita sampaikan, ya, jangan ragu-ragu ketika berdoa. Kayaknya ini terlalu berat deh bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan. Itu kita suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang sulit bagi Allah. Enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
La yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Janganlah seorang di antara kalian mengatakan, ya Allah ampunilah aku jika kamu berkehendak. Itu nggak boleh jika kamu berkehendak. Seakan-akan Allah nggak mampu. Jika kamu berkehendak ampuni, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya. Itu seakan-akan dia nggak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak boleh ya berdoa dengan doa seperti itu. Apa kata Nabi? Liyazimil mas'alah. Hendaknya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan penuh keyakinan. Jangan ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama catatannya apa yang kita minta itu adalah permintaan yang baik. Ya, bukan permintaan dosa. Ya, bukan permintaan yang memutus silaturahmi. Nabi SAW pernah mengatakan, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u lil ithmi au qati'ati rahmin. Doa seorang kalian pasti dikabulkan selama dia tidak berdoa yang dosa atau memutus silaturahmi. Dan satu hal penting juga ayyuhal ikhwah, bahwa kita yang paling penting itu doa. Masalah dikabulkan atau tidak dikabulkan itu urusan lain. Ya, yang paling penting bagi kita adalah berdoa. Gak ada ruginya kita berdoa. Dikabulkan itu bonus bagi kita. Tidak dikabulkan kita tetap mendapatkan pahala. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang terbaik buat hambanya. Terkadang kita meminta sesuatu yang itu menurut kita baik, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang lebih baik bagi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu ya buruk bagi kalian. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Allah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka hendaknya bagi kita untuk selalu husnudzan kepada Allah SWT dan jangan tergesa-gesa meraih hasilnya. Ya, meraih hasilnya karena Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi hamba. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya tidak ingin memperpanjang pembahasan ini karena intinya ini adalah untuk mengingatkan diri kita, dan selebihnya mari kita manfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena masih ada waktu yang tersisa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini waktu-waktu terakhir seperti ini justru waktu-waktu yang paling ya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa di akhir majlisul ilm juga termasuk bagian dari waktu yang mustajab ya. Doa di akhir-akhir ibadah itu mustajab, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di waktu yang istimewa ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semuanya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik.
اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. لا إله إلا الله سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد لساننا واهد قلوبنا واسلل سحيمة صدورنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أيها الأخوة والأخوات, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam muhadharah kali ini, ya, yang aslinya adalah kajian pada maghrib, tapi karena hari Arafah jadi sekalian buka puasa, ya, diajukan asar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, dan mari waktu yang ada kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu adzan maghrib. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.